Sidang etik terhadap tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdi Sambo, digelar Kamis pagi hingga Jumat dini hari. Dalam sidang itu, Sambo membacakan surat yang ia tulis tangan berisi permintaan maafnya. Surat ini ditulis Sambo pada 22 Agustus 2022 lalu. Ia meminta maaf kepada institusi, senior, hingga rekan di kepolisian. Kepada senior dan rekan-rekan perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama, dan rekan antara Polri. Senior dan rekan yang saya hormati, dengan niat yang murni dan tulus, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri atas perbuatan yang saya lakukan. Saya ingin meminta maaf kepada senior dan rekan-rekan semua yang secara langsung merasakan secara langsung akibatnya. Saya mohon permintaan maaf saya dapat diterima dan saya menyatakan siap untuk menjalankan setiap konsekuensi sesuai hukum yang berlaku. Saya juga siap menerima tanggung jawab dan menanggung seluruh akibat hukum yang dilimpahkan kepada senior dan rekan-rekan yang terdampak. Semoga kiranya rasa penyesalan dan permohonan maaf ini dapat diterima dengan terbuka dan saya siap menjalani proses hukum ini dengan baik sehingga segera mendapatkan keputusan yang membawa rasa keadilan bagi semua pihak. Terima kasih, semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Namun anehnya, permintaan maaf yang dibuat Sambo tidak menyebut tamtama polisi. Padahal dalam kasus pembunuhan berencana yang menjeratnya saat ini, Sambo menyeret seorang tamtama polisi yang merupakan mantan ajudannya, Barada Richard Eliezer. Ya pemirsa, selamat malam dan apa kabar Anda semuanya? Putri Chandrawati, istri Irjen Pol Ferdi Sambo hingga kini pemeriksaannya masih berjalan selama 11 jam dan masih sampai dengan saat ini diperiksa sebagai tersangka di Bareskrim Mabes Polri. Pemeriksaan Putri pun sebagai tersangka ini hanya berselang 1 hari dari sidang kode etik suaminya Ferdi Sambo yang berlangsung selama 16 jam. Ferdi Sambo dipecat dengan tidak hormat sebagai anggota Polri. Bersama saya Fani Maniar, Anda menyaksikan News Prime selengkapnya. Ya pemirsa, Putri Chandrawati, istri Irjen Ferdi Sambo diperiksa sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Putri datang didampingi oleh kuasa hukumnya. Setelah beberapa kali ditunda, Putri Chandrawati, istri Irjen Ferdi Sambo, akhirnya tiba di Bareskrim Polri Jumat pagi. Kehadiran Putri Chandrawati di Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Sebelumnya, Putri sempat meminta toleransi waktu 7 hari untuk masa pemulihan. Momen kedatangan Putri luput dari bidikan kamera wartawan karena terkecoh dengan mobil yang dikendarai oleh pengacara Putri Chandrawati. Lalu sakit apa, Pak? Sakit kan 3 hari diperiksa. Sudah kami jelaskan juga ke penyidik dan penyidik juga sudah menerima. Kan pemeriksaan kesehatan di dalam. Ya, jadi mohon teman-teman media sabar menunggu, ya, berdoa dan semoga pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Sebelum berstatus tersangka, Putri Chandrawati diperiksa sebanyak 3 kali. Sementara pemeriksaan Putri sebagai tersangka ini memunculkan ragam spekulan terkait penahanan Putri. Menurut pihak Bareskrim, proses penahanan Putri Chandrawati sepenuhnya merupakan kewenangan dari penyidik dan bergantung pada hasil pemeriksaan pada hari ini. Ya, nama Putri Chandrawati sudah ada sejak awal kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua bergulir. Bahkan DNA Putri ikut ditemukan pemirsa di lokasi kematian Brigadir Yosua. Doa biar kami sekeluarga cepat menjalani masa yang sulit ini. Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo pada skenario awal dibangun sebagai tokoh yang menjadi penyebab tragedi pembunuhan sang ajudan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat.
Putri disebut sebagai korban pelecehan seksual ajudannya hingga sang jenderal murka dan terjadilah penghilangan nyawa dengan melibatkan beberapa orang di lingkaran keluarga Sambo. Sejak saat itu Putri disebut mengalami traumatis mendalam, bahkan harus didampingi psikiater. Namun tim khusus Polri menemukan ada DNA Putri Chandrawati di lokasi tewasnya Joshua di rumah dinas Kadif Propam di Perumahan Polri Duren 3 Jakarta Selatan selain DNA 4 tersangka lain. Kita juga berusaha untuk mencari sidik jari dan DNA di seluruh lokasi yang kemungkinan menjadi aktivitas orang-orang yang ditemukan pada saat pertama kali ada kejadian. Yaitu ada 5 orang, ada Ibu Putri, ada Pak Sambo, ada Kuat, ada Ricky dan Richard, serta korban Joshua. Sehingga ini dijadikan pijakan awal bagi tim sus untuk melakukan langkah-langkah penyidikan. Putri memiliki peran penting dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang didalangi suaminya. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menegaskan, hanya Putri yang mengetahui penyebab pasti yang mendasari kemarahan Sambo pada Brigadir Joshua, terutama peristiwa yang diduga terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Hanya kepada Putri lah polisi dapat menemukan motif kuat yang melatar belakangi peristiwa yang akhirnya menarik perhatian masyarakat hingga saat ini. Apakah benar motif pembunuhan tak lepas dari kasus yang hanya boleh didengar orang dewasa? Seperti pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD. Ya, 11 jam berlalu, pemeriksaan Putri Chandrawati juga masih berlangsung sampai dengan saat ini. Kedatangan Putri di Bareskrim pagi tadi juga berhasil mengecoh dan luput dari pandangan para awak media. Untuk mengetahui perkembangan dari pemeriksaan Putri, Nasta Syafrina melaporkan langsung dari Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Selamat malam Nasta, sudah hampir 12 jam berlalu, apakah sudah ada kejelasan kapan pemeriksaan Putri Chandrawati berakhir? Ya, selamat malam Fani dan juga pemirsa. Hingga sampai saat ini tepatnya pukul 21:15 waktu Indonesia Barat, di sini Putri Chandrawati masih terus melakukan pemeriksaan oleh tim khusus Mabes Polri. Dapat kami informasikan juga, kami tim Bareskrim Polri juga memantau di 3 titik untuk mengetahui apakah memang di sini sudah selesai ataukah masih berjalan pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati terkait kasus dugaan pembunuhan yang menewaskan Brigadir J. Di mana salah satu titiknya ini yaitu di depan lobi Bareskrim Polri, kemudian ada titik yang berjaga-jaga di pintu belakang Bareskrim Polri untuk menunggu konferensi pers. Kemudian juga yang ketiga ini ada di titik di basement Bareskrim Polri. Kemudian juga jika kita melihat lagi di sini Putri Chandrawati juga dikonfirmasi oleh Dirtipidum Mabes Polri Brigjen Pol Andirian bahwa tepatnya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ini masih dilakukan pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati oleh tim khusus Mabes Polri. Di mana tepatnya pada pukul 10:40 ini Putri Chandrawati memasuki gedung Bareskrim, di mana juga ini sudah dikonfirmasi oleh kuasa hukum Putri Chandrawati. Kemudian juga Kabareskrim Mabes Polri Komjen Agus Andrianto juga menyebutkan nantinya akan berkonsultasi terlebih dahulu terhadap dokter apakah memang di sini Putri Chandrawati akan langsung ditahan ataupun juga ditangguhkan, mengingat juga kondisi kesehatan Putri Chandrawati. Hal ini juga ditambah dengan keterangan dari pengacara Putri Chandrawati, di mana sebelum dilakukan pemeriksaan BAP, di sini dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Sehingga hingga sampai saat ini kami terus menunggu bagaimanakah kabar ataupun juga update dan juga tetapan terbaru terkait hasil pemeriksaan yang hingga sampai saat ini pun juga masih terus berjalan. Kemudian juga dapat kami informasikan kepada Fani dan pemirsa bahwa memang pada saat kedatangan Putri Chandrawati ini kami tim awak media tidak melihat ataupun juga tidak mengetahui keberadaan Putri Chandrawati, di mana memang Putri Chandrawati ini tidak memasuki lobi Bareskrim, sehingga kami awak media tidak mendapatkan informasi dan juga
apakah memang benar di sini Putri Chandrawati ini melewati dari pintu manakah? Kemudian juga jika kita melihat lagi, hal ini diperkuat apabila Putri Chandrawati ini menjadi tersangka di balik pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir J. Diperkuat lagi dengan ucapan oleh Dirtipidum Mabes Polri, yakni Brigjen Pol Andirian, di mana ada dua bukti kuat, di mana yang pertama ini bukti terkait keterangan saksi, kemudian juga bukti elektronik, di mana bukti elektronik ini berupa bukti CCTV yang berada di Duren 3, rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian juga yang kedua ini CCTV yang berada di rumah pribadi yang ada di Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan. Sehingga kami hingga sampai saat ini akan terus menunggu kapankah pemeriksaan ini akan selesai, di mana ini sudah berlangsung selama 10 jam. Sehingga kami akan menunggu dikarenakan memang di sini pengacara Putri Chandrawati pun juga memastikan apabila nanti akan selesai pemeriksaan akan mengumumkan kepada awak media. Fani. Baik, Nasta, selain Arman Hanis, siapa lagi yang datang ke Bareskrim hari ini mendampingi Putri Chandrawati? Ya, Fani dan juga pemirsa, pantauan kami di lain hal, di sini juga terdapat pengacara Brigadir J. Di mana pada saat kami menemui pengacara Brigadir J ini disebutkan bahwa tidak akan ada alasan apabila ini terdapat penangguhan penahanan terhadap tersangka Putri Chandrawati. Hal ini juga dikarenakan memang di sini Putri Chandrawati memiliki anak balita, sehingga hal ini juga masih menjadi perbincangan di masyarakat. Dan juga tadi juga sempat disebutkan oleh pengacara Brigadir J bahwa memang apabila terdapat penangguhan terkait penahanan Putri Chandrawati, pengacara Brigadir J ini akan mendampingi dan juga akan mengadopsi anak dari Putri Chandrawati ini. Sehingga hal ini bukan menjadi alasan ataupun juga penghalang bagi Bareskrim Polri untuk menahan tersangka Putri Chandrawati di balik kasus dugaan pembunuhan yang menewaskan Brigadir J. Di mana di sini juga terdapat tersangka lainnya, yaitu suami Verdi Sambo, kemudian juga Barada RE dan Bribka RR, dan yang terakhir yaitu KM. Fani. Baik, kejutan yang cukup katakanlah mengejutkan terjadi bahwa ternyata tim kuasa hukum Brigadir J menawarkan diri untuk merawat anak Putri Sambo agar penangguhan penahanan tidak dilaksanakan seperti itu. Terima kasih atas informasi Nasta Syafrina melaporkan dari Bareskrim Mabes Polri. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, begitu banyak drama dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Skenario sang Jenderal Bintang 2 Verdi Sambo melibatkan sang istri Putri Chandrawati sebagai aktor utama yang akhirnya ikut juga terseret sebagai tersangka. Begitu banyak drama dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Skenario yang dibangun Verdi Sambo menempatkan sang istri Putri Chandrawati sebagai tokoh utama yang pada akhirnya turut terseret sebagai tersangka. Sejak awal kejadian penembakan di Duren 3, sosok Putri terus menjadi sorotan publik. Nama Putri hanya sekali muncul ke publik saat menjenguk Verdi Sambo pada 7 Agustus lalu di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Di awal mencuatnya tragedi berdarah di rumah sang jenderal, Putri Chandrawati memposisikan diri sebagai korban pelecehan seksual yang diklaim dilakukan oleh Brigadir Yosua. Bahkan saat memberikan pernyataan di hadapan awak media, Putri terkesan menyalahkan almarhum Brigadir Yosua atas apa yang menimpa keluarganya. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Namun semua itu hanya skenario belaka. Tim khusus bentukan Kapolri berhasil mengungkap bahwa tidak ada tindak pidana pelecehan dalam peristiwa tewasnya Brigadir Yosua. Skenario pelecehan pun terbantahkan. Putri Chandrawati menjadi tersangka atas kasus tewasnya Brigadir Yosua. Penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Maka sudah menjadi tanggung jawab Tim Sus gabungan yang terdiri dari Itwasum, Kabareskrim dan Propam akan melaksanakan audit investigasi.
Tak main-main, Putri dijerat dengan pasal 340 subsidiar 338 junto pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal yang sama untuk menjerat Ferdi Sambo dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Sebelumnya, tim khusus Mabes Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah Irjen Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan seorang ART Sambo bernama Kuat Ma'ruf. Ya, sementara itu sejumlah nama anggota Polri terseret dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menjerat bekas Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo, baik secara langsung dan sedang ditempatkan khusus karena diduga melanggar kode etik maupun perempuan yang disebut memiliki hubungan dekat dengan Ferdi Sambo. Nama Ajun Komisaris Rita Sorcha Yuliana ramai diperbincangkan usai insiden pembunuhan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. AKP Rita disebut-sebut memiliki kedekatan dengan tersangka pembunuhan berencana yang juga atasan Joshua Huta Barat, Irjen Ferdi Sambo. Nama Rita Yuliana ini viral sejak pertama kali kasus tewasnya Joshua mencuat. Tidak sedikit spekulasi di publik terkait kedekatannya dengan Ferdi Sambo. Untuk menghindar isu yang semakin liar, Rita pun mengklarifikasi akun miliknya. Poluan cantik yang kini berdinas di Ditreskrim Polda Metro Jaya ini masih eksis di media sosial. Para sahabat Rita pun ikut memberikan dukungan atas isu miring yang menimpa Rita. Tidak hanya AKP Rita Yuliana, sejumlah nama lain pun disebut berada dalam pusaran Ferdi Sambo. 36 personel Korps Bayangkara terindikasi melanggar kode etik dan profesi terkait kasus yang menjerat bekas Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo. Dalam rapat di Komisi Hukum DPR, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan akan memberikan sanksi terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran. Saat ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka terkait dengan laporan polisi di Bareskrim sehingga tinggal 16 orang yang ada di Patsus, sementara sisanya menjadi tahanan terkait dengan kasus yang dilaporkan di Bareskrim. Kami tentunya berkomitmen untuk segera bisa menyelesaikan proses sidang kode etik profesi ini dalam waktu 30 hari ke depan. Ini juga untuk memberikan kepastian hukum terhadap para terduga pelanggar. Banyaknya anggota kepolisian yang ikut membantu Ferdi Sambo dalam merekayasa pembunuhan berencana Joshua menunjukkan kekuasaan yang besar dimiliki oleh Irjen Ferdi Sambo. Bahkan, Ketua Indonesia Police Watch menegaskan bahwa Ferdi Sambo adalah pimpinan geng mafia di kepolisian. Pak Sambo, Pak FS, dan 31 orang yang diperiksa ini adalah geng, ya. Geng, satu geng mafia yang bekerja biasa melakukan tindakan yang melanggar, menabrak ketentuan hukum dan kode etik mereka sendiri. Diduga geng atau mafia di tubuh Korps Bayangkara yang dipimpin Irjen Ferdi Sambo ini terdapat dalam wadah Satgasus yang juga dipimpin Ferdi Sambo. Satgasus Merah Putih adalah satuan tugas non-struktural yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus besar yang sensitif dan menjadi sorotan publik, termasuk kasus perjudian, ITE, narkotika, dan pencucian uang. Sadar akan potensi pelanggaran masif, Kapolri pun akhirnya membubarkan Satgasus pimpinan Ferdi Sambo. Terlebih setelah gencar muncul isu konsorium Sambo di tengah masyarakat.